Dalam video singkat ini masih dalam konteks teologi sekularisme. Kita akan mencoba melihat secara sekilas salah satu tokoh dalam teologi sekularisme, yakni seorang ahli yang bernama Paul Tillich. Paul Tillich juga seringkali disebut sebagai seorang filsuf teologi. Kita melihat latar belakang Paul Tillich secara sekilas terlebih dahulu. Paul Tillich hidup pada 1886 sampai 1965. Lahir di Jerman. Dia adalah seorang anak pendeta Lutheran dan belajar di beberapa sekolah tinggi teologi di Jerman, antara lain di Berlin, Tübingen, Halle, Breslau, dan sebagainya. Yang kedua, Tillich menulis disertasi doktoral yang berorientasi penelitian pada seorang tokoh namanya Schelling, dengan fokus pada idealismenya, membahas atau meneliti mengenai idealisme, konsep idealisme Schelling. Melayani sebagai pendeta tentara, kemudian mengajar di Berlin, Marburg, Leipzig, dan Frankfurt. Berikutnya, Paul Tillich melibatkan diri dalam gerakan sosial para agama, para rohaniawan melawan Hitler, dan kemudian dia pindah ke Amerika dan mengajar di Union Theological Seminary di New York, Columbia, di Harvard, dan Chicago. Beberapa karya utama dari Paul Tillich antara lain adalah The Courage to Be 1952, Love, Power, and Justice 1954, Systematic Theology 3 volume 1951 sampai 1963, The Dynamic Faith 1957, dan Theology of Culture 1959. Kita melihat beberapa dasar pemikiran dari Paul Tillich sebagai berikut. Sekali lagi, Paul Tillich sering disebut sebagai pemikir filsafat teologi, di mana pemikirannya sangat dipengaruhi oleh ide Platonik dan idealisme dari Schelling, seorang filsuf. Beliau lebih dipahami sebagai teolog panentheistik daripada teolog teistik. Apa membedakan panentheistik dan teistik itu, ya? Panentheistik itu sebetulnya sebuah paham yang memahami Allah. Pada hakikatnya Allah itu menyatu dengan alam. Allah itu sumber dari segala sesuatu, alam semesta, tapi juga Allah itu menyatu dengan alam. Berbeda dengan pandangan Allah teistik, di mana Allah itu dipahami sebagai keberadaan yang berbeda dengan alam. Allah sebagai pencipta segala sesuatu, ya. Allah itu adalah kausa prima atas segala sesuatu, dan Allah itu memang secara hakiki, secara natur itu berbeda dengan alam semesta. Yang kedua, dikenali sebagai yang mensosialisasikan, memperkenalkan apa yang disebut metode korelasi, yakni berusaha menempatkan relasi hubungan antara filsafat dan teologi. Menurutnya, filsafat mempertanyakan problem ontologis. Filsafat itu apa? Filsafat itu adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan untuk mempertanyakan ontologia dari segala sesuatu, ya, yang ontik, ya, dari segala sesuatu, yang esensial, yang hakiki dari segala sesuatu. Filsafat ontologis adalah filsafat yang mempersoalkan, mendiskusikan secara mendalam mengenai hal yang bersifat ontologis, hal yang bersifat mendasar, esensial.
Filsafat mempertanyakan problem ontologis dan teologi menyediakan jawabannya. Jadi kalau filsafat itu mempertanyakan segala sesuatu untuk memperoleh jawaban, teologi itu memberikan jawaban segala sesuatu yang dipertanyakan oleh filsafat itu. Itu menurut beliau begitu. Pertanyaan ontologis berada di bawah atau di dalam domain filsafat. Jadi hal yang berkaitan dengan problem ontologis, hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ontologis itu wilayahnya, domainnya, ranahnya itu ada di dalam filsafat. Sedangkan teologi itu bersifat proklamasi. Teologi itu bersifat memberikan sebuah jawaban terhadap begitu banyaknya pertanyaan dalam pemikiran filsafat itu. Yang ketiga, ada dua jenis teologi menurutnya, yakni apa yang disebut kerigmatik teologi. Kerigmatik teologi ini adalah teologi yang bersifat proklamasi. Jadi dalam konteks ini teologi memang berfungsi sebagai pewarta dari kebenaran itu sendiri. Teologi proklamatik adalah teologi yang mewartakan secara lantang, memproklamasikan secara jelas kebenaran atau nilai itu sendiri. Sedangkan jenis yang kedua dari teologi adalah apa yang disebutnya sebagai apologetik teologi. Teologi apologetik yang berusaha merelasikan Injil dengan problem kehidupan. Teologi apologetik itu adalah berusaha untuk merelevansikan kebenaran Injil, nilai-nilai Alkitab itu dalam konteks zaman sekarang ini, di dalam konteks untuk memberikan solusi atau memberikan penerangan terhadap problem-problem kehidupan. Tugas teologi adalah mengkorelasikan atau menghubungkan antara jawaban yang bersifat revelatory, jawaban yang bersifat kerigmatik, jawaban yang bersifat menyingkapkan, memberikan pencerahan pada kondisi-kondisi atau pada pertanyaan-pertanyaan eksistensial, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kehidupan manusia secara utuh. Itu menurut Tillich demikian, bahwa tugas teologi adalah berusaha untuk mengkolerasikan, membuat semacam relasi, mengaitkan, merelasikan, menghubungkan antara teologi yang bersifat revelatory, teologi yang bersifat kerigma, pemberitaan, proklamasi, pada kondisi-kondisi problematik eksistensial manusia secara seutuhnya. Yang keempat, tema utama teologi Tillich adalah Allah yang disebutnya sebagai the ground of being. Siapakah Allah menurut Tillich? Allah menurut Tillich adalah the ground of being. Istilah sederhana dari the ground of being itu dipahami sebagai Allah itu adalah ground, Allah itu adalah dasar atau keberadaan, being yang menjadi dasar, menjadi ground segala sesuatu. Allah itu adalah dasar dari segala yang ada. Yang maha ada itu menjadi dasar dari semua yang ada. Nah, itulah yang disebut sebagai keberadaan itu sendiri. Allah itu apa? Allah itu adalah keberadaan itu sendiri. Allah adalah hakikat eksistensial dan eksistensi itu sendiri. Ini menjadi sangat penting dan menarik. Di satu sisi kita melihat bahwa Tillich melihat bahwa segala sesuatu yang ada itu memang berdasar pada keberadaan eksistensi Allah itu sendiri. Perhatian tertinggi dari human eksistensi, maksudnya ini apa ini? Maksudnya ialah Allah itu menjadi hal yang paling tertinggi di dalam keberadaan manusia itu sendiri. Allah bukan keberadaan atau being, bukan juga personal being.
atau Allah bukan segala keberadaan yang memiliki pribadi, sebab dia bukanlah being. Allah itu ground of being. Jadi ini menjadi penting idenya mengenai hal ini. Allah bukan keberadaan atau being itu sendiri. Allah bukan yang bersifat personal atau memiliki pribadi, sebab dia bukanlah being. Allah adalah simbol. Ya. Dan simbol terbaik yang dapat dipakai manusia untuk menyatakan, menggambarkan apa yang disebut ultimate concern itu sendiri. Simbol terbaik yang dapat dipakai manusia untuk menyatakan atau menggambarkan ultimate concern itu. Ultimate concern dalam konteks filsafat eksistensi ialah yang digunakan dalam keberadaan manusia itu sendiri. Jadi ternyata ultimate concern ini sebetulnya di dalam pemikiran filsafat menunjuk kepada eksistensi, ya, atau istilah yang menunjuk kepada eksistensi untuk menunjukkan keberadaan, termasuk keberadaan Allah manusia itu sendiri. Sekali lagi bahwa istilah ultimate concern ini dipahami untuk menyatakan atau menyimbolkan keberadaan Allah itu. Ya. Allah adalah simbol terbaik yang dapat dipakai manusia untuk menyatakan, menggambarkan, ya, keberadaan. Ya. Ultimate concern itu. Concern itu artinya apa? Concern itu adalah sebuah perhatian yang paling utama di dalam kehidupan itu. Jadi kata Allah itu dipahami sebagai simbol. Dan kata Allah adalah simbol yang terbaik yang dapat dipakai manusia untuk menyatakan apa yang disebut sebagai ultimate concern itu. Ultimate concern itu disimbolkan melalui kata Allah itu sendiri. Yang kelima, segala keberadaan berpartisipasi dalam Allah. Ini panentheism gitu ya. Segala keberadaan berpartisipasi dalam Allah. Di mana Allah adalah the ground of being itu ya. Karena Allah itu the ground of being, secara otomatis segala keberadaan, segala yang ada itu berpartisipasi, berrelasi dengan Allah itu. Berita Kristen adalah Kristus adalah the new being. Berita Kristen yang terpenting adalah Kristus itu adalah the new being. Kristus adalah keberadaan yang baru. Dalam hidup dan kematiannya, ia mengafirmasi yang otentik pada kita. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau manusia itu ingin memahami keberadaan dirinya, being dirinya yang baru, ya, keberadaan dirinya yang tertinggi, maka dia harus memahami Kristus di dalam konteks hidup dan kematian Kristus itu. Karena hidup dan kematian Kristus itu mengafirmasi, menegaskan keberadaan kita yang paling otentik itu sendiri. Manusia itu pada dasarnya menemukan otentisitas keberadaannya itu melalui hidup dan kematian Kristus. Jadi penghayatan, penggalian nilai kepada kehidupan dan kematian Yesus itu akan membawa sebuah proses manusia akan semakin memahami otentik dirinya atau semakin memahami keberadaannya yang paling murni, yang paling otentik. Simbol terbaik dari penebusan Kristus untuk manusia modern, ya. Jadi pada waktu kehidupan dan kematian Yesus Kristus itu mengafirmasi, ya, menegaskan atau menyatakan secara murni keberadaan manusia yang otentik, maka itu berita Kristen yang berfokus kepada kehidupan dan kematian Yesus
atau nanti disebut sebagai kalimat di dalam Kristenan sebagai penebusan Kristus, itu akan menjadi simbol yang paling menarik, yang paling penting bagi manusia modern, sehingga manusia modern itu memperoleh new being-nya, itu keberadaannya yang baru di dalam Kristus. Yang keenam, Tillich menegaskan interpretasi simbol pada seluruh konsep teologi. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi Tillich itu melakukan apa yang disebut atau melakukan penafsiran simbol pada seluruh konsep teologi. Dengan kata lain, seluruh konsep teologi, seluruh istilah-istilah teologi dipahami sebagai simbol-simbol, di mana simbol-simbol itu membutuhkan interpretasi, membutuhkan penafsiran, membutuhkan pemahaman terhadap simbol-simbol itu. Pendekatannya seringkali disebut adalah pendekatan eksistensial terhadap teologi dan melihat universalitas simbol. Jadi pendekatannya adalah pendekatan eksistensial. Artinya di sini ialah bagaimana setiap pribadi orang percaya itu melakukan apa yang disebut interpretasi simbol di dalam teologi itu, atau menafsirkan lambang-lambang, atau menafsirkan teologi sebagai lambang-lambang, menafsirkan lambang-lambang itu dalam teologi, dan akhirnya melihat apa yang disebutnya sebagai simbol yang lebih umum, simbol yang lebih universal, dan kemudian membuat kerigma atau menjadikan kerigma itu dapat diterima oleh masyarakat modern. Nah, itulah yang disebut sebagai kebutuhan kekristenan bagi masyarakat modern itu, atau sering disebutnya sebagai manusia enlightenment modern, manusia yang mendapatkan pencerahan yang sekarang ini, manusia modern yang mendapatkan pencerahan. Jadi sekali lagi, apa yang dimaksud pendekatan eksistensial oleh Tillich ini? Pendekatan eksistensial sekali lagi itu adalah sebuah metode, sebuah model di mana orang Kristen itu harus melakukan penafsiran terhadap simbol-simbol yang ada dalam teologi. Jadi semua yang ada dalam teologi itu merupakan simbol-simbol. Entah itu berupa istilah, entah itu berupa kalimat atau pernyataan, itu semua simbol-simbol yang membutuhkan penafsiran. Nah, pada waktu orang Kristen melakukan proses ini, maka dia akan menemukan apa yang disebut sebagai universalitas simbol, atau dia akan menemukan simbol lambang yang umum, yang universal. Pada waktu dia memperoleh simbol yang umum, yang universal ini, maka dia memiliki kerigma, memiliki berita, dan berita itu dijaminkan dapat diterima oleh manusia modern sekarang ini. Nah, itu kira-kira pandangan Tillich. Yang ketujuh, pandangan Tillich ialah dia mengusulkan adanya creative tensions antara iman dan dogma. Ini maksudnya apa? Kuncinya kepada dua istilah ini atau tiga istilah ini. Yang pertama creative tension, yang kedua iman dan dogma. Jadi dia membedakan antara iman dan dogma. Dogma itu apa? Dogma itu hasil perumusan orang-orang beriman. Di mana dogma itu sudah mengandung begitu banyak kondisi dan kepentingan-kepentingan. Jadi orang beriman itu memiliki banyak kepentingan di situ, banyak keadaan, banyak kondisi yang dihadapi itu. Juga mungkin banyak tekanan-tekanan dan sebagainya. Dan akhirnya pada waktu orang-orang beriman ini, orang-orang yang percaya ini itu berusaha untuk
menyatakan imannya, berusaha untuk mewujudkan pengakuan imannya itu, sikapnya sebagai orang beriman terhadap situasi keadaannya itu, maka di situ terbentuklah dogma, gitu ya. Jadi ada iman, dan iman pada waktu iman itu berrelasi ya dengan persoalan-persoalan dan tantangan hidup, ya, maka akan menghasilkan dogma, begitu ya. Nah, yang dibutuhkan menurut Tillich itu ialah adanya creative tension. Tension itu sebuah pergumulan, sebuah ketegangan yang kreatif. Mengapa disebut sebuah ketegangan yang kreatif? Karena apa? Karena di dalam kehidupan iman Kristen itu harus betul-betul ditemukan nilai-nilai imani yang murni di dalam dogma itu. Karena sekali lagi dogma itu sudah tidak lagi sejajar dengan iman. Dogma itu adalah hasil dari sebuah proses pergumulan orang beriman itu, sehingga dogma menjadi tidak murni dia. Itulah sebabnya dibutuhkan creative tension, sebuah kondisi di mana orang harus merespon secara kreatif, ya. Iman itu atau dogma itu yang sudah berrelasi, berinteraksi dengan iman itu, ya. Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen itu terus mengalami pemurnian di dalam imannya itu. Tugas para teolog, tugas para pemikir Kristen adalah melakukan apa yang disebut apologetik, satu tindakan pembelaan yang dengannya terwujud metode korelasi dan membuat teologi yang masuk akal. Ini perlu klarifikasi. Tugas seorang teolog itu apa? Tugas seorang pemikir Kristen itu apa? Tugas seorang pemikir Kristen itu adalah melakukan sebuah namanya itu proses apologetik, proses pembelaan, ya. Sehingga apa? Sehingga di dalam proses itu akan dihasilkan ajaran-ajaran, dogma-dogma atau teologi yang masuk akal, yang bisa diterima oleh pemikiran modern itu. Nah, itulah apologetika. Apologetika itu apa? Apologetika secara sederhana adalah sebuah proses bagaimana seorang pemikir Kristen itu mampu untuk mewujudkan ajaran-ajaran yang masuk akal sesuai dengan pemikiran orang-orang modern. Misalnya bagaimana orang-orang modern itu mampu untuk mengkomunikasikan, menyampaikan antara apa yang dinyatakan Allah dan apa yang diberitakan oleh gereja itu. Itulah teologi. Teologi itu apa? Teologi itu adalah sebuah proses di mana seseorang itu mampu untuk mengkolaborasi atau mampu untuk merumuskan apa yang disebut sebagai penyataan revelation of God, itu penyataan Allah, ya, dan proklamasi dan pemberitaan itu, sehingga pemberitaan iman itu menjadi dapat diterima oleh akal. Nah, menurut dia korelasi antara penyataan dan proklamasi, yaitu yang disebut sebagai berteologi, itu hanya bisa dicapai, hanya bisa dilakukan melalui filsafat teologi, gitu ya. Di filsafat teologi lah satu-satunya menurut dia itu yang mampu, metode yang mampu untuk mengkorelasikan antara penyataan Allah dan kepentingan pemberitaan. Nah, itu namanya filsafat teologi. Sekarang kita akan melihat beberapa refleksi kritis
terhadap pemikiran Paul Tillich ini. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita pikirkan di sini, kritisi. Yang pertama adalah pada metode korelasinya. Bagaimana pandangannya terkait dengan mengkorelasikan antara penyataan Allah dan filsafat. Bagaimana hubungan sebetulnya antara filsafat dan teologi? Apa hubungan yang sebenarnya antara iman dan kebudayaan? Ini bagaimana seharusnya itu? Posisinya di mana? Ya. Bagaimana posisi penyataan wahyu Allah di dalam Alkitab itu kalau dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat? Nah, itu perlu ditemukan posisinya secara tepat. Yang kedua, pada pandangannya bahwa Allah sebagai ground of being. Perhatikan ini, kalau kita kembali kepada penjelasan singkat tadi, Allah itu siapa? Ternyata Allah itu bukan siapa, Allah juga bukan apa, gitu ya. Allah itu bukan pribadi, Allah itu bukan personal being, Allah itu juga bukan being, Allah itu bukan sesuatu atau keberadaan atau pribadi, atau Allah itu sesuatu, gitu ya. Allah itu ground of being. Allah itu disebutnya sebagai dasar dari segala keberadaan. Nah, memang nampaknya itu sangat agung ya pada waktu Tillich memberikan deskripsi mengenai Allah sebagai ground of being itu. Tapi pertanyaannya itu, ground of being itu menjadi sesuatu yang kabur gitu ya. Memang Allah itu dipahami sebagai dasar dari semua keadaan ya. Tetapi kalau ini tidak diberikan batasan, maka akhirnya Allah dengan keadaan atau keberadaan itu tidak ada bedanya gitu ya. Karena keberadaan Allah dan keberadaan segala sesuatu itu menjadi menyatu dia. Nah, karena di mana ada keberadaan, maka di situ ada Allah, karena Allah itu ground of being. Ya. Sekali lagi bahwa seolah-olah ini sangat menekankan kemahahadiran Allah, apa yang disebut omnipresensi Allah, tetapi di satu sisi menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar mengenai Allah itu. Lalu Allah itu dipahami secara bagaimana? Dan mungkin bisa dijawab, Allah tidak perlu dipahami secara bagaimanapun ya. Karena Allah adalah keberadaan atau ground of being. Allah adalah ground of being itu sendiri. Allah adalah dasar dari semua keberadaan itu. Yang ketiga, pada konsep penebusan dosa dan pribadi Kristus ya. Ini saya kira menjadi ciri dari hampir semua pemikiran-pemikiran teologi modern. Tillich itu menjelaskan Kristus dengan istilah sebagai the new being berdasarkan kehidupan dan karya kematiannya ya. Tapi kehidupan dan kematian Kristus itu sama sekali tidak dikaitkan dengan dosa, tapi dikaitkan lebih pada apa yang disebut sebagai contoh gitu ya. Contoh di mana Yesus itu adalah pribadi yang baru karena dia itu mengorbankan dirinya bagi manusia yang lain. Sehingga manusia bisa berproses menjadi the new being seperti Kristus dengan cara mencontoh Kristus itu. Kritik yang keempat pada pokok mengenai apologetika Kristen. Ya, apologetika Kristen. Pembelaan Kristen. Apologetika Kristen itu apa? Pembelaan Kristen itu apa? Pembelaan Kristen pada hakikatnya apa? Kalau kita berpaku atau bertumpu pada Alkitab, apologetika Kristen adalah usaha orang-orang percaya sepanjang zaman untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya mengenai karya penebusan Kristus, begitu ya. Tetapi pada waktu hal ini dikaburkan dengan nilai-nilai filsafat,
dan juga kepentingan kemasukakalan umum universal ini menjadi masalah. Apologetika di sini menjadi sebuah kegiatan bukan mengapologetkan, bukan membela apa yang disebut sebagai nilai-nilai kebenaran Kristiani yang berfokus kepada dosa, penebusan Kristus dan keselamatan dalam Kristus, tapi lebih kepada berkutat kepada bagaimana menjadikan kekristenan itu masuk akal. Jadi yang diutamakan adalah kemasukakalannya, bukan kepada kebenarannya, tapi kepada kemasukakalannya. Nah, itu beberapa pemikiran dari singkat saja dikaitkan dengan Paul Tillich. Yang kedua yang perlu kita pelajari masih dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran teologi sekularisme adalah seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hidup 1906 sampai 1945. Kita melihat sekilas dulu latar belakang dari Dietrich Bonhoeffer ini. Beliau lahir di Jerman 1906, belajar di Tübingen dan Berlin. Memperoleh gelar Doktor Teologi DTH pada usia 21 tahun dan melengkapi disertasinya pada usia 24 tahun. Belajar 1 tahun di Union Theological Seminary New York dan kembali ke Jerman. Yang kedua, sangat terimpresi oleh pemikiran Harnack dan Karl Barth, ya. Adolf von Harnack dan Karl Barth. Ditahbiskan sebagai pendeta Lutheran, kemudian mengajar di Berlin. Yang ketiga, sangat lantang menentang Hitler dan nasifikasi gereja Lutheran di Jerman. Yes, dia sangat oposisional, berada di dalam posisi menentang Hitler. Dan nasifikasi itu apa? Penasian. Nasi itu itu kan partai yang dipimpin oleh Hitler, di mana gereja-gereja Lutheran di Jerman pada waktu itu memang betul-betul itu menjadi semacam menjadi alat dari partai Nazi ini, nasifikasi. Menggerakkan anti Hitler di Spanyol, di London dan di Jerman 1931 sampai 1936. Berpartisipasi dalam Barth-Barmen Declaration atau deklarasi Barmen dari Barth 1934, menjadi pemimpin pembicara di konfesi gereja Jerman yang menolak kepemimpinan lain selain Kristus. Jadi menegaskan melawan pemerintahan Jerman, konfesi gereja Jerman yang menolak kepemimpinan lain selain Kristus. Memimpin seminari Injili di Jerman, menentang supremasi Arya di bawah Hitler di gereja Jerman. Jadi menentang supremasi Arya. Jadi Hitler memiliki program supremasi Arya. Jadi program yang secara sederhana itu dipahami sebagai hal mengunggulkan ras Arya, rasnya itu, dan memperjuangkan dengan berbagai macam cara. Dan itu ditentang oleh Bonhoeffer. 4, kembali ke USA di Union Theological Seminary, mengajar setahun dan kembali ke Jerman. Terlibat dalam pemberontakan tentara terhadap Hitler. Terbukti terlibat pada usaha menumbangkan Hitler 1938, kemudian ditangkap dan digantung pada 1945 sebelum pembebasan Berlin. Ada beberapa karya utama dari Dietrich Bonhoeffer itu, antara lain The Cost of Discipleship 1948, Harga Seorang Murid. Yang kedua, Letter and Papers from Prison, ya, surat dan catatan-catatan dari penjara 53. Life Together 1954, Creation and Fall, Penciptaan dan Kejatuhan 1959. Way to Freedom, Jalan kepada Kebebasan, Kemerdekaan 1960, dan Christology 1960. Kita melihat beberapa dasar pemikiran dari Dietrich Bonhoeffer ini.
Yang pertama, bersama Karl Barth menolak teologi natural. Apa itu teologi natural? Sekali kita diingatkan, teologi natural itu adalah produk dari pemikiran liberalisme, teologi liberal, di mana di dalam pandangan teologi liberal, teologi itu dikategorikan sebagai ilmu natural. Teologi itu bersifat natural. Teologi itu adalah rangkaian dari pemikiran-pemikiran alamiah tentang yang supranatural, tentang Allah dan sebagainya. Sehingga pada hakikatnya menurut teologi liberal, teologi itu pada dasarnya adalah bersifat natural, bersifat alamiah. Nah, itu ditentang oleh Bonhoeffer dan Karl Barth. Agama sendiri sepenuhnya ditolak. Agama yang dimaksud ini adalah agama formal, itu ditolak. Mengapa? Ini mungkin berdasarkan pengalamannya, karena agama dan gereja itu telah memihak kepada kekuatan penindas itu ya. Sehingga dia bersama-sama Karl Barth itu memutuskan untuk menolak agama di dalam kekristenan itu. Mengapa agama? Karena agama itu selalu dikaitkan dengan rumusan-rumusan ajaran ya. Agama itu dikaitkan dengan seperangkat tradisi dan upacara. Agama itu juga dikaitkan dengan kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Dan mereka melihat kekristenan itu lebih mendasar, melampaui ajaran-ajaran agama, melampaui kebiasaan-kebiasaan agama, melampaui kelompok-kelompok tertentu. Menolak kondisi eklesiastika Jerman yang secara otomatis Kristen, dia sangat menekankan spiritualitas dan pengalaman encounters dengan Kristus. Nah, ini penting. Jadi Bonhoeffer itu melihat seolah-olah ada semacam pembenaran umum ya terhadap pandangan bahwa orang Jerman itu selalu bersifat kegerejaan gitu ya, bersifat eklesiastika gitu ya, karena otomatis Kristen, karena agamanya Kristen, otomatis mereka itu disebut sebagai umat Allah. Ini yang ditentang oleh Dietrich Bonhoeffer, sehingga dia sangat menekankan spiritualitas dan pengalaman perjumpaan dengan Kristus, pengalaman encounters dengan Kristus. Dia sangat menekankan nilai-nilai rohania daripada faktor-faktor luar dari kekristenan itu sendiri. Faktor luar ini adalah agama, gereja, ajaran, kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya itu, dan dia lebih menekankan spiritualitas, nilai-nilai kerohanian yang itu tidak bisa diidentifikasi secara fisik. Dan sangat menekankan encounters with Christ, sangat menekankan persekutuan, perjumpaan pribadi dengan Kristus, persekutuan, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Menegaskan kebutuhan mendasar penyingkapan pribadi Allah dalam Kristus. Dia sangat menegaskan bahwa kebutuhan mendasar di dalam kekristenan itu ialah bagaimana kekristenan itu menyingkapkan pribadi Allah dalam Kristus. Ya, bagaimana kekristenan itu berusaha untuk menemukan Allah, fakta Allah itu di dalam pribadi Kristus itu ya. Bukan dalam gereja ya. Tidak berusaha menyingkapkan Allah di dalam gereja. Bukan mencari atau berusaha menyingkapkan Allah di dalam doktrin, bukan. Menyingkapkan Allah di dalam upacara-upacara gereja, tidak, tapi menyingkapkan Allah di dalam pribadi Kristus. Dalam pengaruh Barth, kristologinya sangat menekankan relasi pemahaman dengan firman. Nah, bersama-sama Karl Barth, ya, Bonhoeffer sangat menekankan relasi Kristus itu dalam memahami Kristus itu melalui apa? Melalui pemahaman pada firman. Yesus adalah pribadi yang hidup untuk orang lain. Ajaran pokoknya menurut dia, apa itu ajaran firman Tuhan? Menurut dia ajaran firman Tuhan yang pokok itu adalah hal mengenai Yesus yang hidup bagi orang lain. Yesus yang dapat dijangkau. Ya.
oleh manusia. Yesus yang firman-Nya itu ada di dalam umat Allah itu. Jadi sekali lagi Bonhoeffer sangat menegaskan sisi kemanusiaan Yesus, ya. Sisi bagaimana keberadaan Yesus itu memberikan manfaat bagi orang lain, itu ya. Yang ketiga, mengikuti kristologinya, gereja akan menjadi gereja apabila bagi orang lain dan membagi kekayaannya bagi yang membutuhkan. Menurut dia, gereja itu akan sungguh-sungguh menjadi gereja apabila dia itu sharing of life. Dia membagi hidupnya bagi orang lain dan membagi kekayaannya bagi yang membutuhkan. Dalam hal ini memang Bonhoeffer itu menegaskan itu secara real, karena kita ingat latar belakangnya bagaimana dia itu melihat kebutuhan orang-orang yang tertindas pada waktu itu yang membutuhkan sungguh-sungguh kebaikan Kristen, ya. Konteksnya kita tahu itu bahwa bagaimana orang-orang Yahudi di Jerman itu ditindas dan bahkan banyak yang aniaya dan dibunuh, dan seolah-olah tidak ada pembelaan bahkan dari gereja kepada mereka. Sehingga dia sangat menekankan itu, bagaimana Kristus itu atau bagaimana seharusnya gereja itu akan sungguh menjadi gereja kalau dia itu betul-betul memberikan manfaat bagi orang lain. Rohaniawan harus hidup dalam kerelaan sebagai korban dan terlibat nyata pada tantangan situasional. Wah, ini juga makanya dia menulis tulisan yang buku yang disebutnya dengan judul Harga Seorang Murid. Bagi dia, seorang rohaniawan harus hidup dalam kerelaan sebagai korban dan terlibat nyata dalam tantangan situasional yang dihadapi oleh masyarakat. Gereja harus terlibat nyata dalam problem sosial, politik, melayani dan mengarahkan. Jadi gereja harus betul-betul terlibat di dalam problem-problem sosial dan politik. Mampu melayani dan mengarahkan masyarakat itu. Nilainya pada harga seorang murid versus anugerah murahan, ya. Dia sangat menekankan harga seorang murid sebagai identitas Kristiani, bukan orang-orang Kristen atau bukan agama Kristen yang hidup di dalam pemahaman anugerah murahan. Adalah sebuah tantangan, perintah terhadap komitmen Kristen pada ketaatan, membayar harga kehidupan Kristen, mencintai sesama, ya. Ini adalah tantangan terhadap komitmen Kristen untuk taat pada kebenaran, membayar harga, ya, dan hidup mencintai sesama. Manusia harus menjadi dewasa. Orang Kristen harus menjadi dewasa. Bahwa kekristenan mengadopsi sikap tanpa Tuhan dan hidup tanpa agama. Kekristenan tanpa agama. Ini maksudnya bagaimana, saudara sekalian? Oleh karena dia mengalami begitu banyak kesulitan di dalam hal bagaimana khususnya gereja itu betul-betul secara konkret mengambil pelayanan kehidupan nyata dalam kehidupan itu, akhirnya dia sampai kepada sikap untuk menegaskan kekristenan yang tanpa agama. Ya. Lalu apa hubungannya dengan sikap hidup tanpa Tuhan? Nah, di sini maksudnya itu ialah secara sederhana, karena biasanya orang-orang agama itu selalu mengatasnamakan Tuhan, gitu ya. Selalu mengatasnamakan Tuhan dan seolah-olah melibatkan Tuhan dan sebagainya. Bahkan dalam konteks ini seringkali terjadi bahwa gereja atau orang Kristen itu mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Itulah sebabnya dia menegaskan secara ekstrim. Kita diingatkan kepada sebuah metode di dalam teologi-teologi seperti ini, apa yang disebut metode
eye-catching hermeneutika, yaitu sistem penafsiran yang mencolok mata, ya, supaya apa? Supaya memang itu bisa mendapatkan perhatian. Ya, dikatakan sikap Kristen tanpa Tuhan dan hidup tanpa agama, maksudnya di sini ialah karena kata Tuhan dan agama itu lebih seringkali dipahami secara formalitas, begitu maksudnya ya. Jadi Tuhan dan agama sering kali hanya sampai menjadi sebuah ungkapan religius saja, teologis saja. Tapi Tuhan dan agama seringkali ini sama sekali tidak ada mengaitnya dengan problem-problem manusia. Itulah sebabnya dia mencanangkan nilai Kristen yang menurut dia itu hakiki, yaitu kekristenan yang betul-betul memihak kepada masyarakat, dan Kristen yang betul-betul melepaskan diri dari simbol-simbol agama dan simbol-simbol gereja. Ya. Manusia Kristen harus hidup independen dari Tuhan dan tidak memperalatnya ini. Jadi kekristenan harus melepaskan diri dari Tuhan dalam arti Tuhan yang selama ini dipahami oleh para penganut agama itu, ya. Tuhan di dalam formalitas itu, konsep-konsep dan ajaran, dan juga tidak memperalat Tuhan itu untuk kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya. 5. Mempromosikan pelayanan Kristen tanpa mensakralkannya. Ini maksudnya bagaimana? Jadi mendorong kekristenan untuk melakukan pelayanan tanpa harus memberikan kesan bahwa kekristenan atau orang Kristen itu sakral, suci, kudus ya. Jadi betul-betul harus mensekuler, mendunia. Karena apa? Karena pelayanan itu adalah sesuatu yang alamiah ya. Jadi melepaskan pelayanan gerejawi tanpa harus menjadikan itu sebagai sebuah tindakan-tindakan dari orang-orang yang dikategorikan orang-orang yang kudus, orang yang sakral. Klaim bahwa tidak ada area kehidupan yang di luar kontrol Kristus. Kristus tidak bisa dibungkam oleh masyarakat kudus dalam gereja. Nah, ini menjadi keras pernyataannya ya. Klaim bahwa tidak ada area kehidupan yang di luar kontrol Kristus. Maksudnya apa? Menurut pandangan dia, otoritas Kristus itu sudah menyempit gitu ya. Otoritas Kristus sudah begitu menyempit, sesempit apa yang disebutnya sebagai wilayah gereja itu ya. Ya, seolah-olah gerejalah yang paling berwenang untuk mengklaim hal yang dikaitkan dengan kuasa Kristus ya. Ya. Dan seolah gereja itu mengklaim gerejalah sebagai masyarakat kudus, orang-orang Kristen kudus ya. Dan Dietrich Bonhoeffer itu berusaha untuk menghilangkan konsep itu ya. Menghilangkan sakralisasi gereja dan orang percaya. Gereja dan orang percaya menurut dia adalah iya, itu bagian umum dari masyarakat umum manusia yang punya tanggung jawab sosial untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana seharusnya sebagai manusia. Konsep religiousness Christianity, nah, konsep apa yang disebut sebagai kekristenan tanpa agama, konsep religionless Christianity, kekristenan tanpa agama, nanti akan semakin marak atau semakin nyata dikembangkan di dalam para teolog death of God theology, para teolog Allah mati. Nanti akan kita melihat kalau kita masuk pada konteks pemikiran para teolog Allah mati, the death of God theology ini, kita akan menemukan begitu kuatnya gagasan mengenai apa yang disebut kekristenan tanpa agama. Kekristenan yang dilepaskan, dibebaskan dari bentuk-bentuk formal gereja ya. Doktrin, ritual, organisasi, pengelompokan-pengelompokan tertentu dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan melihat refleksi kritis terhadap beberapa pemikiran Dietrich Bonhoeffer itu. Yang pertama itu terkait dengan pokok yang dikaitkan dengan kemartiran atau
martir modern. Apa artinya menjadi martir modern di tengah-tengah zaman sekarang ini? Ya. Apa artinya bagi orang modern saat ini untuk menyatakan hidup sebagai martir Kristus itu? Ya, ini apa artinya? Apakah itu seperti yang diajarkan oleh Dietrich Bonhoeffer atau bagaimana seharusnya? Yang kedua, terkait dengan apa yang disebut gagasan religionless Christianity. Jadi kekristenan tanpa agama. Ya. Bagaimana itu bisa dipahami? Apakah kekristenan itu memang agama? Atau apakah kekristenan bukan agama? Apa sih sesungguhnya kekristenan itu? Apakah kekristenan bisa dilepaskan dari ungkapan-ungkapan badaniah terhadap tradisi gereja itu? Apakah kekristenan bisa dibebaskan dari doktrin-doktrin, dari tata cara ibadah, dari organisasi gereja, dari komunitas Kristen dan sebagainya? Bagaimana dengan pengertian yang paling mendasar dari religionless Christianity, kekristenan yang tanpa agama atau kekristenan yang murni ini bagaimana? Yang ketiga, bagaimana dengan yang dikaitkan dengan aksi-aksi sosial dan militansi Kristen? Bagaimana dengan panggilan Kristen, panggilan gereja terhadap aksi-aksi sosial zaman sekarang ini? Dan bagaimana membangun mentalitas Kristen yang militan itu ya. Nah, ini sebuah topik yang sangat penting, yang sangat mendasar untuk dikembangkan. Yang keempat, pada kritik terkait dengan bagaimana menjadi pemikir Kristen yang radikal pada era ini, gitu ya. Ya, pada era saat ini, bagaimana orang-orang Kristen bisa menjadi seorang pemikir Kristen yang radikal, menjadi pemikir Kristen yang tangguh di era seperti ini? Bagaimana ini bisa diwujudkan secara proporsional, secara semestinya seperti itu? Nah, demikian yang dapat kita bicarakan secara singkat mengenai dua tokoh dari teologi sekularisme, yaitu Paul Tillich dan Dietrich Bonhoeffer. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.